puasa ya. Iya. Apa-apa saja nanti akan disampaikan sebuah materi ya. Mungkin belum menerima pertanyaan dulu lah. Masa perdana dulu lah untuk kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk saat ini kita serahkan langsung kepada adik kita. Silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak. Para kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Keong Utara FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malaku zil malakut wal jabbaru zil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran alal imani was subut. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan hati kita dan memudahkan langkah kita bertemu dalam majelis ini walaupun melalui siaran udara. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang mulia, serta penerus risalahnya hingga akhir nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Keong Utara FM dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala kita yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab, dan rukunnya, bisa jadi suatu ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di hari akhir nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafal bersama. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sholat. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Nah, ayat di atas begitu luas mengingatkan kepada kita bahwa sholat bisa menjadi fitnah dan ancaman di akhirat nanti saat kita menjalankannya tidak sesuai dengan aturan. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Sungguh, setidaknya ada dua dalil yang mengingatkan kita dengan tegas tentang bahayanya orang yang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Dalil yang pertama, Rasulullah SAW memberikan prediksi bagaimana banyak orang yang berpuasa tanpa hasil apapun kecuali hanya lapar dahaga. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar belaka. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, dalil di atas seharusnya menjadi warning atau peringatan dini bagi kita dalam meniti hari-hari Ramadan kita, agar kita tidak termasuk golongan yang celaka dalam artian berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya adalah dalam lafaz doa Jibril alaihissalam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapat di Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pada mimbar lalu bersabda,
Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk surga, karena ia tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Albani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibaratnya dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan, sudah merupakan musibah yang luar biasa. Belum lagi ditambah doa laknat dari Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebutkan dalam dua hadis yang telah saya sebutkan di atas. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RKU FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapat kecelakaan yang sedemikian buruk semacam itu. Setidaknya ada 4 kesalahan bagi orang yang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam dosa dan kehinaan. Yang pertama adalah mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia kerjakan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka berpuasa tanpa keikhlasan ibaratnya surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berguna dan sia-sia begitu saja. Nah, pertanyaannya adalah, puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas, karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala langsung, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan memberikan balasannya kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi sungguh sayang sekali, ternyata masih ada yang ternoda keikhlasannya dalam berpuasa karena godaan riya, harta, maupun kecenderungan diri pribadi. Puasa yang diliputi riya karena ingin dianggap, dihargai, dan dipuji orang lain sebagai orang yang berpuasa. Bisa jadi karena takut dengan pimpinan di kantornya, atau mungkin ingin eksis di tengah rakyat sejawat. Semua itu sungguh menuruhkan pahala puasa yang mulia.
Namun ada pula orang yang berpuasa karena mengincar harta. Mungkin saja ini lebih banyak terjadi pada anak-anak kita yang mengidamkan hadiah daripada orang tuanya saat lebaran nanti, karena mampu berpuasa sebulan penuh. Selain itu, ada juga yang berpuasa dengan bersemangat, tapi bukan karena kewajiban semata, karena juga keinginan pribadi untuk diet dan menurunkan berat badan. Sungguh semua ini, jika tidak dihapus dalam hati kita, akan mengotori keikhlasan puasa kita, dan kita akan terjerumus dalam golongan mereka yang berpuasa tanpa pahala. Nah, baik, kamu minum